Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya guru UPTD SD Negeri 2 Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Pembelajaran dilaksanakan secara daring di kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Oke, sudah pada sarapan belum ya? Alhamdulillah, sudah sarapan tapi lemes, semangat paginya mana? Ibu ulangi, kalau ibu bilang semangat pagi, jawab semangat kompak. Pagi, 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 luar biasa. Oke? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam pemahaman materi hari ini. Baik, Sony, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak hebat untuk menanamkan rasa jiwa nasionalisme dalam diri kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, silahkan anak-anak hebat berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan anak-anak hebat untuk duduk kembali. Oke. Oke, anak-anak hebat, Ibu mau bertanya nih. Masih ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Masih. Oke, belajar apa ya? Berkembang biakan generatif. Boleh raise hand, coba raise hand, angkat tangannya. Berkembang biakan generatif itu apa ya? Gazela Flora, boleh. Apa perkembang biakan generatif itu? Berkembang biakan secara kawin. Cakep. Hansa punya jawaban apa? Berkembang biakan dengan bantuan angin dan hewan. Oke, bantuan angin, hewan, atau serangga. Oke, keren. Kirani punya jawaban apa? Akan generatif secara kawin. Perkembangan yang dilakukan secara kawin. Bagus. Ada yang tahu yang menjadi sel betina itu apa? Putih. Kalau sel jantannya apa namanya?
Benang sari, keren, luar biasa. Betul jawaban kalian. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan, kemudian putik sebagai sel betina dan benang sari sebagai sel jantan. Oke, anak-anak hebat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu yakin kalian bisa menemukan informasi tentang perkembangbiakan vegetatif dan melaporkan perkembangbiakan vegetatif melalui tabel. Kemudian dengan membaca bacaan, kalian bisa menemukan ide-ide pokok dalam bacaan tersebut, kemudian membuat kesimpulan dari bacaan serta mempresentasikannya. Baik, anak-anak hebat. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan. Oke, gambar Ibu nampak tidak? Nampak. Baik, kalian pernah melihat tumbuhan yang Ibu tunjukkan ini? Pernah. Ada yang tahu nama-nama tumbuhan yang ada di gambar? Tahu. Ayo coba resen. Yang tahu angkat tangan. Baik, Hansa, ada apa aja pada gambar ini? Pisang. Pisang. Bebek. Cacar bebek, bagus. Husna, Hayatul Husna, ada gambar apa aja di sini? Sup. Ya, iya. Wortel. Sama itu apa bawang merah. Oke, keren. Terima kasih. Sekarang ada yang tahu nggak cara berkembang biaknya? Kirani, coba. Pisang berkembang biak dengan apa, Kirani? Tunas. Tunas, pinter. Hayatul Husna. Kalau bawang merah berkembang biak dengan apa? Dengan umbi lapis. Cakep. Boleh tepuk tangan buat kalian semua? Keren, luar biasa. Menurut kalian pisang, bawang merah, kemudian cocor bebek, wortel, umbi, dan singkong ini merupakan perkembangbiakan secara kawin atau tidak? Kawin. Tidak secara kawin atau dalam bahasanya disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Baik anak-anak hebat, kita hari ini akan belajar perkembangbiakan vegetatif. Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok. Pertama untuk kelompok tunas. Nah, kelompok tunas ada Flora, Bazla, Dani, dan Adik. Kelompok spora ada Hansa, Septi, Husna, sama Bima. Kemudian kelompok stek ada Kirani, ada Najwa, ada Artika. Dan untuk kelompok cangkok ada Sony, Alia, Husna. Oke, ingat kelompoknya masing-masing? Ya, oke, baik anak-anak hebat. Kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif. Sekarang silahkan simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian catat poin-poin pentingnya. Oke, disimak pembelajarannya, dicatat poin-poin pentingnya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Oke, baik. Setelah menonton video pembelajaran tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Oke, Hansa. Apa ya informasi yang kalian dapatkan, Hansa?
yang Hansa terima dari video tadi? Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan secara induk tanpa melalui kawin. Tanpa melalui kawin. Keren. Boleh tepuk tangan buat Hansa. Yang lain, informasi apa lagi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Vegetatif buatan, contohnya kan Bu? Ya, contohnya apa perkembangbiakan vegetatif buatan? Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Salah satu contohnya spora. Spora masuk dalam vegetatif alami atau buatan? Vegetatif alami. Oke, Kirani. Contoh dari spora apa? Tumbuhan paku. Cakep. Kevin. Contoh dari tunas apa? Pohon pisang, Bu. Oke. Flora, contoh dari umbi batang. Kentang dan umbi jalar. Keren, terima kasih. Ada pertanyaan di perkembangbiakan vegetatif? Kalau tidak ada pertanyaan bersama kelompok kalian, silahkan siapkan LKPD-nya. Diskusikan bersama kelompoknya. Coba amati tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Ya, Ibu berikan contohnya. Lihat, di LKPD kalian ada tabel. Tabelnya perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Catat informasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Ibu memberikan contoh satu. Nah, kalian sering lihat pisang ya? Iya. Iya, nama tanamannya contoh pisang. Cara berkembang biak pisang tunas. Keterangannya diisi tunas merupakan perkembangbiakan vegetatif. Kemudian setelah kalian mengisi tabelnya, kalian buat atau tuliskan manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Oke? Oke, silakan. Ibu berikan waktu 5 menit atau 10 menit cukup? Cukup. Cukup. Tunjukkan kameranya di kerja kalian. Kevin, Sony, coba diperlihatkan. Dua lagi. Bentar Bu, 3 lagi Bu. Dani sudah tanaman apa aja yang Dani temukan? Baru cecer bebek sama pohon pisang Bu. Cecer bebek sama pohon pisang. Kalau cecer bebek berkembang biak dengan apa, Dani? Estek daun merupakan vegetatif buatan Bu. Cetek daun merupakan vegetatif buatan. Keren. Lanjutkan, Dani. Nanti Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil pengamatannya ya. Selesai Bu. Baik, terima kasih. Kelompoknya Tunas ya. Tunas sudah selesai, Cangkok udah selesai. Untuk Spora sama Stek gimana? Belum. Oke. Yang mewakili kelompok Cangkok, silakan. Oke, silakan Sony. Nama tanaman bawang merah, cara berkembang biak, stek batang, keterangan tunas termasuk vegetatif alami. Tanaman tumbuhan paku, cara berkembang biak, spora, keterangan spora merupakan vegetatif alami. Tanaman cecer bebek, cara berkembang biak, stek daun, keterangan stek daun merupakan vegetatif buatan. Tanaman wortel, cara berkembang biak, lebih akar. Vegetatif alami. Sekarang manfaat dari perkembangbiakan vegetatif apa? Meningkatkan kualitas anakan yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan indukan. Jadi buah yang dihasilkan sama dengan induknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok Cangkok. Sudah membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya, kelompok
Spora. Silakan Hansa, yang lain silakan disimak. Nanas, cara perkembangbiakan nanas, keterangan nanas termasuk vegetatif alami. Nama tanaman, nama tanaman tumbuhan paku, cara perkembangbiak spora. Keterangan spora termasuk vegetatif alami. Nama tanaman singkong, cara berkembangbiak stek batang, keterangan stek batang termasuk vegetatif alami. Wortel, cara berkembangbiak umbi akar termasuk vegetatif alami. Cocok stek, cara berkembangbiak stek daun termasuk vegetatif alami. Stek daun termasuk dalam vegetatif alami. Coba sekarang Ibu mau nanya, ada tanggapan buat kelompok spora yang tadi dibacakan hasilnya? Tidak. Coba Ibu minta tolong Hansa bacakan ulang yang singkong. Singkong berkembang biak secara apa, Nak? Singkong berkembang biak secara stek batang Stek batang itu masuk dalam vegetatif apa, Nak? alami. Yakin vegetatif alami. Vegetatif alami itu tidak butuh bantuan manusia. Nah, kalau stek batang itu singkongnya kan dipotong dulu, habis dipotong ditanam. Buatan. Yang betul buatan ya, vegetatif buatan. Ayo direvisi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok spora. Sekarang kelompok tunas sudah selesai, siap membacakan? Silakan. Satu, buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. Rasanya sama dengan induknya. Oke. Dapat menghilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. Oke, terima kasih. Gimana Dani? Bagus. Oke, coba kasih lihat ke Ibu hasil pengamatan kalian. Tunjukkan kertasnya. Oke, terima kasih. Ingat, vegetatif alami itu tidak membutuhkan campur tangan kita. Sedangkan vegetatif buatan membutuhkan campur tangan kita. Contoh seperti singkong. Singkong itu butuh campur tangan kita tidak untuk ditanamnya? Iya, Bu. Berarti masuk dalam vegetatif alami atau buatan? Buatan. Oke, baik. Ada pertanyaan di perkembangbiakan vegetatif? Sudah paham? Oke, tanaman-tanaman di sekitar kalian ngerti yang berkembang biak secara vegetatif apa-apa saja ya? Sekarang coba buka LKPD-nya. Ibu minta kalian buka bagian teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Oke. Sudah ditemukan di LKPD tumbuhan sumber kehidupan? Sudah. Oke, kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Menurut kalian, dari teks bacaan yang kalian lihat, ada berapa paragraf yang terdapat dalam teks ini? Ada 5. Bisakah kalian menemukan ide pokok dari setiap paragraf ini? Bisa. Bisa. Ibu minta. Oke, Adi bacakan paragraf pertama, Di. Yang lain simak kemudian melanjutkan. Adi baca paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah dan perairan. Terima kasih. Luar biasa. Baca kalian sudah keren. Sekarang Ibu nanya dari paragraf yang kalian baca tadi, paragraf 1 sampai paragraf 5, bisakah kalian menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya? Bisa. Oke, untuk memudahkan dan pemahaman kalian dalam ide pokok, Ibu
share video tentang menentukan ide pokok. Kemudian kalian pahami betul-betul karena setelah ini kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang kalian baca. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok yaitu inti dari kalimat utama. Ide pokok biasanya terletak dalam kalimat utama. Ide pokok bisa disebut sebagai gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Kalian baru menyimak video cara menentukan ide pokok. Ada kesulitan tidak menentukan ide pokok kalian? Gimana? Enggak. Bisa menentukan ide pokok? Ide pokok itu gagasan utama, artinya dalam paragraf tersebut tuh apa sih yang dibicarakan, ya? Tidak selalu ide pokok terletak di depan atau di akhir, karena bisa terletak di depan, bisa terletak di akhir, atau terletak di keduanya. Oke, sekarang anak-anak hebat, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan di LKPD kalian. Sekarang kalian berdiskusi, silahkan tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah itu susun tulisan berdasarkan kalimat sendiri atau bahasa sendiri. Nah, di LKPD kalian tuliskan paragraf ke-1, ide pokoknya apa? Tulis di diagram sini. Kemudian paragraf kedua, kalian baca ulang, ide pokoknya apa? Tuliskan. Paragraf ketiga, ide pokoknya dituliskan di diagram paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Setelah kalian menuliskan ide pokok setiap paragraf, silahkan kalian tuliskan kesimpulan dengan menggunakan kata penghubung. Paham? Ada pertanyaan? Oke, good luck. Yang ini, Ya. Cangkok sudah selesai? Sudah dari tadi, Bu. Sudah dari tadi, luar biasa. Silakan dari setiap kelompok tentukan perwakilannya untuk presentasi. Tunjukkan hasil diskusi ide pokoknya, kemudian presentasikan hasilnya. Bareng-bareng apa sendiri, Bu? Boleh, misal karena Kevin sama Sony ini satu HP, boleh perwakilannya Sony sama Kevin membacakan. Presentasikan, tapi bagikan hasilnya ya. Masih. Kalian foto, kemudian bagikan, baru dipresentasikan, gitu. cara motonya gimana, Bu? Cara motonya gimana? Kalian nggak perlu keluar dari Zoom, tetap di posisi Zoom, kemudian tekan yang bulat tengah, ambil kamera, foto. Tuh. Kelompok Sepora, presentasi Hansa, Ibu jadiin co-host ya. Kelompok Setek, ada Najwa, ada Kirani, ada Artika. Yang mau presentasi siapa? Kirani. Oke, setiap kelompok sudah selesai? Kita mulai dari kelompok Cangkok, setelah kelompok Cangkok, kelompok Setek, setelah Setek Sepora, baru Tunas. Oke? Are you ready? Oke, coba kita mulai dari kelompok Cangkok dulu ya untuk presentasi. Yang lain menyimak, perhatikan presentasi dari teman-temannya, kemudian tanggapi. Oke? Silakan kelompok Cangkok presentasikan hasil diskusi kalian. Teman-teman, saksikan hasil diskusi kelompok kami. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah Pantai termasuk dataran rendah
Paragraf 4, dataran tinggi adalah dataran luas dan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 4, jenis tumbuhan lain di dataran rendah dan tinggi. Dataran rendah. Keren, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok cangkok. Sekarang simpulkan dari ide pokok yang sudah kalian tentukan. Hasil kesimpulannya apa, Sony, Kevin, dan kawan-kawan? Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Banyak jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Tumbuhan tersebut memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Keren, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok cangkok. Baik. Ada tanggapan nggak dari teman-teman yang lain dari presentasinya kelompok cangkok? Gimana, ada tanggapan, Artika? Sudah bagus belum? Oke, terima kasih. Boleh stop screen. Oke, Bu. Terima kasih Sony, Kevin, bersama Husna dan Alia. Luar biasa hasil kerja kalian. Jempol dong buat kalian. Oke, sekarang selanjutnya kelompok STEK. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Yang lain simak, tanggapi dari presentasi teman-temannya. Silakan presentasikan hasil kerjanya Kirani bersama kelompoknya. Indonesia adalah negara kepulauan. Data paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, dataran tertinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, keren. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok STEK. Boleh stop screen. Terima kasih atas diskusinya. Luar biasa kalian pada pintar menentukan ide pokok ya. Baik, kalian tadi telah menyimak video pembelajaran dan diskusi. Apa yang kalian simak dan apa yang kalian pelajari hari ini? Berkembang biakan Vegetatif. vegetatif. Sama apa? Menentukan Paragraf utama. menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Oke. Berkembang biakan vegetatif apa ya? Satu indukan. Oke, perkembangbiakan melalui satu indukan atau perkembangbiakan Tanpa melalui proses kawin. tanpa melalui kawin. Oke, terima kasih. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi berapa? Dua. Menjadi dua. Yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif apa aja yang alami? Tunas, Tunas. Tanamannya apa? pisang, Pisang. Oke, umbi akar. Apa contohnya tanamannya? Wortel. Wortel. Sekarang contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa aja coba sebutkan contohnya. Cangkok. Contoh tanamannya apa? mangga, akal. Oke, keren. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Baik, kalian sudah belajar vegetatif dan ide pokok. Sekarang ada pertanyaan? Enggak? Oke, Ibu kirimkan evaluasi. Evaluasinya berbentuk Google Form. Ibu kirim ke grup. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Kalian
Buka grup WA-nya, link Ibu kirim ke grup WA. Silahkan diklik linknya, kerjakan evaluasinya. Jumlah evaluasinya ada 5 berbentuk pilihan ganda. Kalian bisa langsung lihat nilai kalian ya di situ ya. Adi, Hayatul Husna, Dani, kamera on. Kevin, sudah masuk. Kevin keren, 100 nilainya. Bazla sudah. Bazla salah di nomor 4. Sony sudah masuk, keren, betul semua, 100. Isal sudah, Artika sudah, Septi udah, ya Tulusna, Hansa. Nah, baik, terima kasih luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Dari 12 siswa yang ada, 2 siswa yang mendapat nilai 60 pas KKM, yang lain dapat nilai 80 sampai 100. Keren, luar biasa. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian. Hari ini dari materi yang dipelajari ada yang belum paham nggak? Nggak ada? Ada yang masih membingungkan? Tidak ada. Jelas semua? Jelas. Perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini bagaimana? Senang banget. Oke, terima kasih. Ibu minta saat pembelajaran tolong attitude-nya dijaga, sopannya dijaga, bahasanya dijaga saat pembelajaran virtual. Dani, attitude Dani, reaction yang tidak penting jangan digunakan. Dani on cam. Ya, Bu. Bima on cam. Adi on cam. Yuk, dahulukan adab. Dahulukan apa, Nak? Adab. Yuk belajar beradab, kemudian isi diri kita dengan ilmu yang baik. Oke? Oke, silahkan duduk yang oke, duduk yang manis. Ibu minta tepuk semangatnya, boleh? Boleh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran sudah usai, kalian sudah diskusi, kalian sudah presentasi dengan percaya diri. Poin dari Ibu, adabnya dibagusin, dibaikin saat virtual, harus on cam ya. Nah, Ibu tutup dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa. Ayo, Kevin silahkan pimpin doa. Baik teman-teman, setelah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Coba tunjukkan tepuk tangan dengan reaction kalian. Nah, sekarang boleh reaksinya ditunjukkan, tepuk tangannya. Keren. Mana jempol kalian dong? Baik, sekarang Ibu mau reaction love, mau Ibu foto kalian ya, mau Ibu screenshot. Love dan jempolnya dong. Oke, Ibu screenshot dulu. Tunggu sebentar. Baik, Ibu sekali lagi kita tutup pembelajaran hari ini dengan rasa bahagia dan bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.